Perairan Selat Makassar memang menyimpan potensi hasil laut yang melimpah. Namun tantangan utama mancing di sini adalah kondisi arus sangat kencang dan sulit ditebak. Hari ini kami mencoba keberuntungan di spot pertama yang berjarak hampir 100 mil laut dari kota Samarinda. Di belakang kapal juga ngomset. Hendra dapat tarikan besar. Strike. Kembali anggota Napoleon yang beraksi di sisi kapal. Double strike. Keduanya nampak kesulitan melawan ikan yang kali ini cukup tangguh. Kali ini kami mendapat hasil dari teknik trolling. Salah satu perenang tercepat dan terkuat di jagat samudra, The Legend Giant Trevally. Jarak tempuh pertama menuju spot popping adalah 38 mil laut, cukup jauh pemirsa. Nasib baik memang sedang bernaung di joran saya. Ikan menghajar umpan dengan kasar dan sangat kuat. Strike. Menjelang malam tiba, kami bergeser spot sekitar 1 mil ke arah timur. Dan tentu saja akurat, Strike langsung mampir ke joran milik Hairu. Meski bukan ukuran besar, namun ikan ini punya gengsi tinggi di kalangan pemancing bottom fishing. Pindah depan kapal, Haris juga strike. Nah, kalau ikan sudah mulai ramai begini, kami semua jadi semangat. Asiknya mancing bottom fishing adalah jika spotnya pas, strike pasti datang silih berganti. Pompa terus kawan, nikmati setiap putaran reelnya. Aloha Strike Mania, perjalanan kami dari bumi Borneo masih berlanjut. Spot mana lagi yang menjadi destinasi mancing kita hari ini? Yuk kita ikuti terus perjalanan saya di episode keren Mancing Mania di Kalimantan Timur. Beragam spesies karang bergengsi berhasil kami dapat. Spesies Giant Trevally bisa tumbuh hingga lebih dari 50 kg dengan panjang 2,5 meter. Penyebarannya cukup luas, hampir di seluruh perairan di Indonesia. Tak heran spesies ini juga dijadikan target utama dalam olahraga mancing. Semoga dengan menerapkan catch and release, populasi ikan di sini tetap terjaga dan terus berkembang. Eksplorasi spot mancing terbaru terus kami lakukan. Kali ini perairan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina menjadi target utama kami. Strike kembali mampir ke joran saya. Fish on! Saya jadi penasaran, di spot baru ini kita dapat ikan apa ya? Strike pertama langsung datang dengan teknik bottom fishing. Angler Napoleon ini terus menggulung tali. Masih menantikan malam tiba, Zai kembali panen hasil. Fish on! Angler Samarinda ini sangat menikmati sensasi strike-nya. Sepertinya kita akan dapat spesies yang berbeda. Strike berlangsung cukup seru, ikan tak kunjung menyerah. Saya tak mau kalah, feeling saya cukup bagus hari ini. Meski berat, tali terus saya paksa masuk. Sungguh tak disangka, hook up kedua ternyata datang ke joran milik saya. Strike! Asiknya mancing bottom fishing adalah jika spotnya pas, strike pasti datang silih berganti. Teknik popping mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 90-an oleh para penggiat olahraga mancing dari Jepang.
Teknik sport fishing yang mengandalkan umpan permukaan ini menyasar ikan-ikan teritorial seperti spesies trevally dan red bass. Umpan jenis popper berbahan dasar kayu dimainkan sedemikian rupa hingga menghasilkan splash atau gemuruh suara air yang membuat monster-monster karang marah dan menghajar popper. Eksplorasi spot terbaru di perairan Kalimantan Timur tak sia-sia. Frekuensi strike belum juga berhenti, sementara para angler mulai kehabisan tenaga. Wuhu, GT besar bro. Beruntung posisi kapal cukup baik dan kondisi arus tidak terlalu kencang, sehingga ikan tak punya pilihan selain menyerah. Wow, luar biasa, tenggiri besar mas bro. Kami kembali mendapat ikan konsumsi bernilai tinggi. Mantap. Sean kembali unjuk gigi. Fish on. Sean kembali strike. Karakter tarikan kali ini cukup berbeda, sepertinya spesies lain. Ikan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cukup kuat. Kita harus waspada agar joran tidak patah. Frekuensi strike semakin ramai, hanya berselang beberapa menit saja sambaran ketiga datang. Fish on. Dengan tenang, ia berusaha menaklukkan pergerakan ikan. Sepertinya kita kembali akan mendapatkan spesies yang berbeda. Ikan sempat terasa ringan, kemudian kembali menyentak. Dengan cukup santai, ia membuat seekor trevally menyerah. Para penggiat olahraga mancing harus tahu betul cara memperlakukan spesies hiu agar tetap sehat dan bisa segera kita kembalikan ke habitatnya. Hati-hati mas bro, piranti kelas ringan melawan ikan-ikan target ukuran medium up. Dengan teknik memompa joran yang cepat, ikan lebih mudah ditaklukkan. Istirahat saya sudah cukup, kini saatnya kembali turun gelanggang mencari monster GT. Wah, makan malam lezat nih pemirsa. Di benak saya sudah terbayang lezatnya kerapu masak steam atau goreng asam manis. Di beberapa daerah, spesies ini lebih dikenal dengan sebutan ikan kue, ikan putih, atau di daerah Indonesia Timur sering disebut bobara. Set piranti memancing kelas berat sudah siap tempur, menghadang laju monster giant trevally karang dangkal tujuan kami. Tak main-main, reel kelas 10 hingga 20 ribu berdaya angkat di atas 40 kg menjadi andalan pada trip kali ini. Popping dimulai, konsentrasi dan fokus harus kita jaga untuk mencegah hal yang tidak terduga. Sean kembali mendapat seekor trevally ukuran medium. Ternyata seekor hiu yang menyambar popper kami. Ini resiko teknik popping yang tak dapat dihindari. Segala jenis hiu adalah spesies yang harus kita lindungi karena perannya di rantai makanan sangat vital. Di luar dugaan, saya berhasil memancing keluar seekor kerapu dari persembunyiannya. Strike pembuka tadi menular ke joran pemancing lainnya. Ternyata seekor red bass yang ia dapat. Ikan pemakan karang ini memang acap kali menyambar umpan popper. Tarikannya lumayan ganas, meski masih kalah dari spesies trevally. Seperti yang saya bilang, teknik popping bukan untuk pemancing pemula. Resikonya fatal jika kita tak mampu menahan kekuatan ikan dengan posisi tubuh yang baik. Umpan saya disambar tiba-tiba. Strike!